Kalau lo nonton video ini, kemungkinan lo introvert. Umur mungkin udah 30-an atau bahkan sudah 40-an. Dan lo sering nanya ke diri lo sendiri, masih bisa nggak sih mulai di YouTube di umur segini? Jawaban jujurnya, bukan cuma bisa, Bor. Tapi ini justru waktunya. Kenapa? Karena sekarang kita sudah nggak ngejar viral lagi. Kita ngejar value. Kita nggak nyari perhatian, yang kita cari makna. Dulu, waktu masih 20-an, mungkin pengen banget viral sama terkenal. Sekarang, viral sih penting. Tapi yang lebih penting, nggak bikin capek mental. Dan justru, YouTube itu tempat paling nyaman buat para introvert. Karena kita bisa ngomong tanpa harus ketemu orang. Bisa mempersiapkan kata-kata sebelum bicara. Dan bisa dikenal lewat value. Bukan suara yang paling keras. Kenapa introvert justru cocok jadi YouTuber? Introvert itu nggak selalu harus jadi pendiam. Kita bisa banyak ngomong, asal topiknya meaningful buat kita. Yang daging-daging gitulah. Contohnya gini, kalau disuruh basa-basi, gue langsung drop. Energi turun, tiba-tiba pengen pulang. I wanna go home. I wanna go home! Tapi kalau kita ngobrol berdua, ngomongin hal yang benar-benar gue suka atau ngebahas hidup, mimpi, perjalanan, percaya deh, gue bisa ngomong 1 jam tanpa berhenti. Dan uniknya, konten yang paling dicari orang sekarang itu bukan yang paling rame, paling heboh, tapi yang paling tenang, dalam, dan bikin mikir. Pernah kan, lo lagi scroll YouTube, capek lihat konten yang heboh, rame, cepet, dan tiba-tiba nemu video yang suaranya pelan, visualnya tenang, dan langsung terasa, nah menarik nih, vibes-nya kalem, ngomongnya to the point. Ini cocok banget buat gue. Itu ciri konten khas untuk introvert. Kita nggak cocok jadi YouTuber heboh, yang openingnya teriak, "Halo guys, ketemu lagi." Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Kalau introvert ngelakuin itu, energi langsung habis, Bor, dalam 7 hari. Percaya deh, cara kita itu pelan, tenang, tapi bikin orang betah. Jadi, sekarang kita punya kesimpulan. 1. Introvert itu unggul dalam storytelling. 2. Cenderung jujur dan tulus, dan audiensnya bisa merasakan itu. 3. Nyaman membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya viral sesaat. Hambatan nyata, introvert usia 40-an saat mulai YouTube. Tapi gue nggak bilang ini mudah loh. Ada tantangannya, terutama buat kita yang di usia 40-an. Tantangan utama, 1. Perfeksionis. Mikir kebanyakan sebelum mulai. Takut nggak ada yang nonton, nggak nyaman tampil, views kecil, langsung pengen berhenti. Introvert itu paling sering bikin 2 video. 1 video pertama, dan 2 video terakhir. Tapi sebenarnya views kecil itu bukan tanda lo gagal, men. Itu tanda lo belajar. Dan introvert itu justru tipe orang yang paling cocok buat perjalanan jangka panjang. Strategi ngonten tanpa burnout. Versi introvert usia 40-an. Kalau extrovert sukses karena energi. Introvert sukses karena sistem. Gue juga punya beberapa cara yang pernah gue pakai untuk ngatasin masalah gue ngonten. Lo bisa tiru ini. Pertama, kalau kamera lo bikin canggung, lo bisa pakai voice over aja, Bor. Terus, cari footage yang sesuai dengan skrip lo. Kedua, kalau lo capek rekam tiap hari, lo bisa kumpulin dulu video materi lo. Sekitar 3-4 video, baru abis itu lo bikin deh sekaligus dalam 1 hari. Jadi, besoknya lo nggak perlu mikirin lagi, Bor. Yang ketiga, kalau lo ngerasa video lo belum cukup bagus buat di-upload, inget, Bor, fokus ke konten. Nggak perlu mikirin kualitas dulu. Yang penting, isi konten lo nyampe ke orang. Dan bisa dipahamin dengan mudah. Yang keempat, kalau lo nggak punya waktu, pakai aja template editing yang udah lo siapin sendiri. Atau lo bisa cari di Canva. Jadi nggak perlu ngebuat klip video lagi dari awal. Ini bisa mempercepat proses ngedit video lo, Bor. Yang terakhir nih, lo nggak suka tampil depan kamera? Tenang, banyak YouTuber sukses cuma suara doang. Bahkan ada yang cuma PowerPoint. Kalau pakai PowerPoint aja bisa dapat 1 juta views, kita juga harusnya bisa, men. Gue punya cerita nih. Jadi ada seorang bapak-bapak introvert, let's say usianya mungkin udah 40 tahunan lah.
Dia mulai channel tanpa wajah, suaranya pelan, gaya videonya simple banget. Views awal cuma 5, salah satunya dia sendiri men. Tapi dia nggak berhenti, karena tujuannya bukan viral. Tujuannya cuma satu, berbagi hal yang dia tahu dengan cara yang tenang. Terus 3 tahun kemudian tanpa sadar, dia punya 180.000 subscriber. Oh my God! Wow! Tanpa iklan, tanpa joget-joget, tanpa drama. Cuma konsisten dan tulus. Kadang, emang kita nggak butuh viral. Kita cuma butuh didengar sama orang yang emang butuh. Jadi, kalau lo nonton video ini sampai detik ini, berarti ada sesuatu di diri lo yang sebenarnya siap bergerak. Kata-kata hari ini buat yang mau ngonten, mulai dari apa yang lo tahu aja. Pakai format yang paling nyaman, upload dengan ritme yang bisa lo jaga. Jangan berpikir viral dulu, pikir supaya berdampak dulu. Jadi, jangan pernah bilang introvert nggak cocok jadi YouTuber, men. Introvert adalah storyteller, thinker, dan observer. Dan justru itu yang bikin konten kita bukan cuma ditonton, tapi dihayati. Asik gak? Kalau lo ngerasa video ini bukan cuma lewat, tapi nempel, klik subscribe. Bukan buat gue, tapi buat ngingetin lo bahwa lo nggak sendirian di perjalanan ini. Oke? Bye. Jadi sekarang kita punya introvert. Lo bisa tiru, Mas. Lo bisa tiru itu. Lo bisa kumpulin dulu materi video lo. Kok bisa lidah gue ini?